perbaikilah sholatmu, perbaiki sholatmu. Sampai di rumah kok saya tuh menggigil betul-betul. Ganti baju kalau mau sholat, mandi dulu, bukan cuma wudhu, lalu betul-betul pengen perbaiki gitu. Tahukah kamu, kata beliau, sholat yang baik itu akan menembus Sidratul Muntaha, bercahaya, bersinar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambaku memuji aku, dan Allah kabulkan doanya. Allah rahmati orangnya, Allah perhatikan orangnya sebagaimana dia memperhatikan sholatnya. Saya ulangi, Allah perhatikan orang ini sebagaimana dia memperhatikan sholatnya. Tapi tahukah kamu orang yang sholat biasa saja, yang sahun, yang tar dulu, masih banyak waktunya, masih panjang baru juga azan, tar dulu. Ini kalau dalam kitab tafsir Al-Aital Ghazi Yukadzibu Bid-Din Fadhalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu orang yang melalaikan waktunya. Sahun. Jadi orang ini sholat tapi dia lalaikan gitu. Tar dulu. Baru juga azan, tar dulu. Akhirnya dia sholat zuhur di pukul 2:30. Orang ini sahun dan munafik bagian. Ya kan, kalau orang munafik kan iza qamu ila shalah qamu kusala kan. Orang munafik itu kalau mau sholat misalkan dengan malas kan. Begitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hati ini sampai ke hati Bapak Ibu sekalian, dan tiba-tiba saja jadi orang yang memperhatikan sholatnya. Gak bakal berani sholat pakai kaos kutang, gak bakal. Gak bakal lagi berani sholat pakai kaos oblong dan yang robek sana sini, gak bakal. Dia mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul apa yang disampaikan beliau itu merasuk ke dalam hati, dan akhirnya kita sama-sama memperbaiki sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mengucap salam kepada Bapak Ibu sekalian, sebuah salam yang sangat sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, dengan niat betul Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan keberkahan yang buat kita semua. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kadangkala karena terlalu seringnya kita ucapkan sehingga kita semakin hari semakin lalai. Kadangkala sesuatu yang sering sekali kita lakukan sudah kehilangan rohnya. Berapa banyak kita sering menggunakan salam, tapi seperti biasa aja sambil lalu. Assalamualaikum, salam. Seolah-olah cuma berkata hai begitu. Mengapa saya kasih pembukaan seperti ini? Karena kemarin saya ikut satu pengajian. Bukan ceramah Bapak Ibu sekalian, tapi saya ikut satu pengajian, duduk di antara para jamaah menuntut ilmu kepada para guru. Habib Zain kemarin dalam pengajiannya saya ikut, saya duduk gitu, saya mendengarkan. Yang disampaikan itu biasa, kerjakanlah sholat, udah gitu doang. Materinya tentang sholat. Saya teringat ya Khalifah Harun al-Rasyid dinasihati oleh seseorang dari kampung lah, kalau kita bilang dari Badui tapi alim. Takutlah kamu kepada Allah atas dirimu dan jabatan yang kamu emban. Udah begitu doang kalimatnya. Entah kenapa Sultan Harun al-Rasyid itu menggigil mendengar itu. Dan kemudian dia menangis, dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan hampir semua hartanya. Padahal kalimat itu didengar oleh dia, oleh Sultan Harun berkali-kali dari banyak mulut para ulama. Kenapa? Ini ilmu dibalik ilmu nih Pak ya, penting sekali. Kenapa dari orang itu sampai masuk ke dalam hati Sultan Harun, dan kemudian Sultan Harun bertaubat kepada Allah, dia keluarkan hartanya, dia perbaiki ibadahnya. Padahal kalimat itu diucapkan oleh semua orang. Ustadz, ulama yang diundang ke istana Harun al-Rasyid. Mulai nih. Itu tidak mempan menasihati Sultan Harun. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ulama-ulama yang diundang itu, yang senantiasa berada dalam lingkaran Sultan Harun, yang kemudian sering menyampaikan ke Sultan Harun, yang kemudian tidak berbekas sedikit pun di hati Sultan Harun. Karena apa? Mengapa ulama yang satu ini, saya lupa namanya, itu betul-betul membekas di Sultan Harun dan membuat Sultan Harun gemetar dengan ucapannya. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, dari PKS, tukeran. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira. Kenapa dengan yang satu iya nurut, dengan yang satu tidak nurut? Bahkan sekelompok, bahkan satu rombongan ulama. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu sekalian? Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu sekalian, karena dari hati yang terdalam. Apapun yang disampaikan dari hati sampai ke hati. Apapun yang disampaikan cuma dari mulut sampai ke telinga. Maka betullah ulama-ulama terdahulu yang tidak mau mendekat atau menerima hal dari yang penguasa, nggak akan bisa memberikan nasihat, nggak akan bisa. Kalaupun bisa, tidak didengar dan tidak dijalankan.
Maka ucapan Sultan Harun yang hanya berkata, ulama ini saya lupa namanya, perbaiki hubungan, takutlah kamu kepada Allah dengan dirimu dan jabatan yang kamu emban. Itu membuat dia menggigil karena yang menyampaikan betul-betul berwibawa luar biasa. Hal itu terjadi pada pengajian kemarin. Saya hadir dalam pengajian itu, diundang sebagai peserta. Saya senang sekali ikut ngaji. Dan kemudian beliau hanya berkata, perbaikilah sholatmu, perbaiki sholatmu. Sampai di rumah kok saya tuh menggigil betul-betul. Ganti baju kalau mau sholat, mandi dulu, bukan cuma wudhu, lalu betul-betul pengen perbaiki gitu. Tahukah kamu, kata beliau, sholat yang baik itu akan menembus Sidratul Muntaha, bercahaya, bersinar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambaku memuji aku dan Allah kabulkan doanya. Allah rahmati orangnya, Allah perhatikan orangnya sebagaimana dia memperhatikan sholatnya. Saya ulangi, Allah perhatikan orang ini sebagaimana dia memperhatikan sholatnya. Tapi tahukah kamu orang yang sholat biasa saja, yang sahur, yang tar dulu, masih banyak waktunya, masih panjang baru juga azan. Tar dulu. Ini kalau dalam kitab tafsir Al-Aitan allazi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu orang yang melalaikan waktunya. Sahun. Jadi orang ini sholat tapi dia lalaikan gitu. Tar dulu. Baru juga azan. Tar dulu. Akhirnya dia sholat zuhur di pukul 2:30. Orang ini sahun dan munafik bagian. Ya kan kalau orang munafik kan iza qamu ila shalah qamu kusala kan. Orang munafik itu kalau mau sholat misalkan dengan malas kan. Begitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hati ini sampai ke hati Bapak Ibu sekalian, dan tiba-tiba saja jadi orang yang memperhatikan sholatnya. Gak bakal berani sholat pakai kaos kutang, gak bakal. Gak bakal lagi berani sholat pakai kaos oblong dan yang robek sana sini, gak bakal. Dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa yang disampaikan beliau itu merasuk ke dalam hati, dan akhirnya kita sama-sama memperbaiki sholat. Dan inilah salah satu topik yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang ada hubungannya dengan sejarah. Bagaimana itu Gaza? Ada apa sebenarnya terjadi di sana? Apa sebenarnya Gaza? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah materi kita hari ini. Begitu banyak film, begitu banyak video yang saya boleh dapat dan saya ambil, ternyata rata-rata semua modelnya itu adalah seperti ini. Mari kita lihat salah satu contohnya. Ada apa dengan tanah Gaza yang pernah diputar di salah satu TV swasta. Sebentar, saya mau ada 5 menit. Nah ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sebentar, ini belum pantas untuk dilihat, belum pantas untuk dilihat karena betul-betul propaganda Yahudi. Sabar. Saya hanya sampaikan yang benar-benar saja. Diawali dengan yang jelek sekali. Ya. (1190) sebelum Masehi. Bapak Ibu sekalian, karena di sini udah sering saya sampaikan tentang materi sejarah, terutama sejarah Masjidil Aqsa.
Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat konflik paling lama, paling abadi sepanjang masa sejak sebelum Masehi sampai dengan detik ini. Palestina adalah tempatnya para pejuang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tolonglah saya dari hati yang terdalam juga menyampaikan, kumpulinlah duit dan kunjungilah Masjidil Aqsa. Tolong Pak Ibu sekalian. Bu, yuk berangkat ke Masjidil Aqsa sama saya. Di sana tempat belanja cakep-cakep betul. Maaf, saya bilang obat bercanda. Iya, belanja itu bagus-bagus banget. Buah tangan itu nggak kalah dengan barang-barang yang branded. Dan di sana dibuat oleh tangan Palestina. Ibu beli hanya 10% mungkin nggak sampai dari harga yang mahal, tapi kualitasnya sangat bagus, bergengsi tinggi, berpahala luar biasa. Buah tangan orang-orang Palestina. Kita belanja, kita ngeborong di sana. Saya kalau belanja ngeborong dari sono aja deh, ya, di samping berpahala dan itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana. Palestina adalah bumi di mana tempat perjuangan. Beberapa orang yang saya ajak ke sana dan belum pernah sebelumnya itu menyatakan bekasnya itu bertahun-tahun nyimpan di dalam hati dan kepala. Bangsa Palestina bukan bangsa yang minta-minta. Ibu bapak tidak akan menemukan orang yang minta-minta di sana. Nggak akan menemukan. Mungkin orang yang datang ke sini kemudian mengumpulkan donasi, mungkin kelihatannya kesannya seperti minta-minta. Di sana nggak ada orang minta-minta, nggak ada donasi-donasian di sana. Mereka betul-betul berjuang. Mereka udah biasa nggak puasa. Mereka udah biasa. Ketika anaknya meninggal dunia, mereka tuh keluar rumah ibu-ibunya. Saya ngobrol dengan satu anak, semangat sekali. Dia udah tahu, ya, karena alhamdulillah saya cukup dikenal di sana. Ustaz saya nggak ngomong, dia semangat dia cerita gini-gini. Di mana rumahmu? Oh, di sana. Ayahmu gimana? Alhamdulillah saya sahih. Ibu gimana? Alhamdulillah ibu saya sahih. Kakakmu gimana? Alhamdulillah kakak saya sahih. Kok ceria banget ngomongnya? Ini yatim piatu, usianya kira-kira 11, 12 tahun, 13 tahun dan begitu. Tapi dengan asiknya bangga dia ngomong seperti itu. Coba bagaimana bisa dikalahkan oleh Israel? Kemarin saya kedatangan tamu dari Gaza ke rumah dan dia cerita segala macam informasi, foto, video yang tidak pernah antum saksikan di televisi manapun. Antum akan kaget betapa satu buah rudal yang dibuat oleh orang-orang di Gaza yang membuat Israel selalu keras di perjuangan. Bapak Ibu sekalian, setiap peperangan itu selalu yang melibatkan bendera putih itu selalu Israel. Karena rudal yang diciptakan di Gaza itu, ya, mampu menembus jarak 400 km. Jakarta Surabaya Pak, nggak bakal ada di situ, nggak bakal ada, tapi dia mampu. Dari Gaza ke Tel Aviv dia mampu. Drone dia buat sendiri, padahal di tengah embargo senjata, embargo semua, embargo obat-obatan, embargo ekonomi, embargo makanan pokok. Ini ada apa mereka itu semua? Kita akan lihat sejarah. Gak ada hubungannya dengan materi awal yang saya sampaikan itu tentang dahsyatnya memperbaiki sholat. Dahsyat. Sedikit saya ceritakan, saya ulangi lagi di akhir. Ini penting, ini penuh bernuansa politik, penuh bernuansa politis. Moga-moga bisa disikapi dengan bijak. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kurang bengal apa, kurang bengis apa, kurang bader apa tuh presidennya, pemimpinnya maaf. Namrud. Kurang jahat apa tuh Namrud? Tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Apakah menyerang Namrud? Tidak. Yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah perbaiki salat kalian. Sesuatu yang kadang-kadang kali selalu sering dan biasa kita anggap sepele. Dengan baju ala kadarnya, dengan pakaian ala kadarnya, dengan waktu yang gak diperhatikan, dengan waktu tar dulu, ada lebih penting ini, lebih penting itu, dan seterusnya.
perbaiki salat kalian. Allah tumbangkan itu Namrud. Lihatlah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hal apa yang pertama kali Allah perintahkan sebelum yang lain? Sholat. Surat Yunus ayat 87. Baru tiba di Mesir itu loh. Ketika pada hari yang sama loh ya, Nabi Musa tiba di Mesir, Allah perintahkan bangun masjid buat sholat. Surat Yunus 87. Coba lihat. Nabi Allah Ismail untuk memperbaiki kota Mekah, Masjidil Haramnya sudah ada. Ayo perbaiki sholat. Surat Maryam 54-55. Nabi Allah Ishak untuk memperbaiki rakyat Yerusalem, Elia kalau sekarang Al-Quds, sekarang dulu Filistin, Palestina. Perbaiki sholat. Nabi Ishak Al-Anbiya ayat 72. Pesan apa yang ditinggalkan sebelum Nabi Yakub mau wafat, detik-detik terakhir mau wafat, kepada 12 anaknya? Perbaiki sholat kalian. Luar biasa. Dan betul, bukan hadis tapi ucapan para alim ulama, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam Wahidul Masakin Wahidul Fuqara. Hari rayanya orang miskin itu masjid Jumatan ya, itu betul-betul hari raya. Nah, mereka persiapan sejak pagi, mereka mandi yang bersih, mereka jalan ke masjid penuh jam 9 pagi itu di sana tuh penuh nggak bagian tempat Pak ya. Kalau kita datangnya setelah khatib naik mimbar, padahal kata Rasulullah laisa lahu jum'ah, enggak ada baginya Jumat. Enggak ada baginya Jumat. Jumat itu harus duduk sebelum khatib naik mimbar dan tidak boleh berbicara. Ya. Barang siapa bicara pada temannya, apa kata Rasulullah? Faqad lahu, faman lahu fala jum'atalah. Yang ngomong sama temannya, kata Nabi, lalai, dan siapa yang lalai nggak ada Jumat baginya. Begitu juga yang datang setelah khatib naik mimbar nggak ada Jumatan baginya. Jadi sholat kita Bapak Ibu sekalian hanyalah sebagai penggugur kewajiban semata, tidak mendatangkan manfaat untuk bangsa. Gaza, kembali ini contohnya ya. Kenapa harus perbaiki dari sholat? Demi untuk perbaikan nasib bangsa kita. Lihat, mari kita lihat sejenak cuplikan tentang hebatnya Gaza yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun di dunia ini. Palestina sebagian besar jatuh ke tangan Israel, tapi detik ini Israel tidak bisa berbuat banyak karena ada duri di dalam sepatu sehingga Israel tidak bisa lari. Duri dalam sepatu itu bernama Gaza, yang membuat Israel tidak bisa kemana-mana. Dan saya pernah ceritakan satu-satunya wilayah di seluruh wilayah Palestina pada waktu ada pembebasan dari patriarknya ada 1190 sebelum Masehi, entar ada pembebasan dari Nebukadnezar 400 sebelum Masehi, entar ada penjajahan terus demi penjajah terus, hanya Gaza yang tidak pernah diduduki oleh penjajah manapun dari zaman sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Ada apa? Kenapa mereka begitu kuat? Disajikan dalam bentuk animasi. Pembangunan pertama di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, dibangunlah Masjidil Aqsa. Tapi kemudian dihancurkan di zaman Babilonia. Kemudian dibangunlah kembali. Yang dimaksud dengan Second Temple itu adalah masjid ya, dibangun kembali oleh Herodes. Lalu kemudian masa Yunani mengambil alih Greek. Lalu kemudian diambil alih terus demi terus, peperangan terus terjadi. Peperangannya persis di atas Masjidil Aqsa. Lalu ada Makkabea Revolt masih sebelum Masehi. Lalu ada Roman Empire, bangsa Romawi mengambil Masjidil Aqsa. Lalu Herodes, dari zaman masuk zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Allah Isa juga di sana.
Kenapa saya terus memprovokasi untuk datang ke sini? Karena memang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 masjid, ya, yang tidak boleh, 3 tempat yang tidak boleh tidak harus kita kunjungi, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Haza, Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ya. Diambil lagi pada tahun 12, direbut lagi, diberantam lagi. Setiap masa selalu mereka mengambil gas, mengambil masjid Palestina maksudnya. Tahun berapa itu? 131, revolusi Bar Kokhbah membara di sana, bertempur habis-habisan dan membunuh semua orang-orang yang tinggal yang selain Yahudi. Selain Yahudi dibunuh, harus Yahudi. Tahun 325 bangsa Kristen mengambil alih, sama, dibunuh kecuali orang Kristen, ya. Dibunuh semua kecuali orang Kristen. Perhatikan, pada waktu Yahudi mengambil Masjidil Aqsa, maksud saya Al-Quds lah, ya, Elia kalau kata orang Kristen, Yerusalem kalau kata orang Yahudi, Baitul Maqdis kalau kata kita orang Islam. Ketika Yahudi berkuasa, semua agama dibunuh. Ketika Nasrani yang berkuasa, selain Nasrani dibunuh. Ketika Islam berkuasa, semuanya dipersilakan masuk. Ini catatan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Yahudi membunuh umat Islam dan Kristen yang tinggal di sana. Kristen membunuh umat Islam dan Yahudi yang tinggal di sana. Islam mempersilahkan Yahudi dan Kristen untuk tinggal di sana bersama-sama. Ini fakta sejarah, bukan saya cerita tentang apapun, tapi fakta sejarah. Maka mulailah Islam tumbuh, dibangunlah yang ada di situ yang Bapak Ibu lihat. Pertama kali langsung disikat, dihantam oleh bangsa Crusader. Crusader mengambil alih tempat ini dan membunuh semua orang Islam yang tinggal di sini. Yang saya ceritain ini sudah masuk ke tahun 1099 tepatnya. 1099. Umat Islam mengambil alih dari tangan Nasrani 636 adalah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. 636 Umar bin Khattab membebaskan. Karena memang asalnya adalah Nabi Allah tadi siapa? Solomon. Nabi Allah Sulaiman yang membangun kembali. Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali membangunnya. Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali membangunnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya antara pembangunan itu? Rasulullah menjawab 40 tahun. Jadi pembangunan pertama kali dilakukan Nabi Allah Ibrahim, kemudian diambil alih oleh yang tadi semua. Setiap masa yang tadi itu dari mulai Yunani, dari mulai apa terus ambil alih. Ada apa? Apa Bapak Ibu nggak penasaran? Sebuah konflik yang saat ini terjadi mulai sejak zaman pembangunannya sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah keputusan PBB yang mengatakan ini milik orang Islam. Namun kan Israel kan laknatullah, dia telah melanggar lebih daripada 34 resolusi PBB. Dilanggar semua. Itulah Israel. Sekarang tetap kita bisa masuk ke sana setiap saat, 5 waktu. Jangan dipolitisir, dibilang gak aman. Karena di bawah penguasaan PBB. Negara, nanti ada pertanyaan, berada di tengah-tengah negara Israel. Walaupun orang sana kalau ditanya apa Israel, oh Israel, nggak ada Israel kata mereka. Mereka cuma datang menjajah.
Maka mulailah 1237 organized Jewish return, first organized. Maka pada tahun 1186, ini nggak disebutkan, ini langsung lompat ke 1200. Padahal ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang kembali membebaskan Masjidil Aqsa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa tanpa setetes darah tumpah. Tanpa setetes darah tumpah, saudara. Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa tanpa setetes darah tumpah. Begitulah caranya umat Islam. Dan dibebaskan semuanya. Bahkan Umar bin Khattab, ini disertasi saya ini, ya, membuat perjanjian Wa'dal Amaliyah, yang seharusnya perjanjian ini harus dihafal luar kepala oleh setiap anak SD agar mereka paham tentang perjuangan seperti apa. Apa itu perjanjian Umar bin Khattab Wa'dal Amaliyah? Mengikuti perjanjian Nabawi, perjanjian Madinah Al-Munawwarah, Piagam Madinah yang sudah kita bahas di sini berkali-kali, tentang 48 pasal yang menjiwai seluruh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan juga bunyi pasal 1-nya sama dengan bunyi pasal 1 Piagam Resolusi PBB Jenewa, ya, di Swiss, juga Amerika sendiri, yaitu persamaan. Nggak ada orang dipandang dari suku, kelompok, ras, golongan, nggak ada. Semuanya dipandang sama. Nggak boleh ada satu kasta lebih tinggi daripada kasta yang lain hanya berdasarkan soal suku, nggak boleh. Itu kan yang digenggam oleh burung garuda kita kan, bineka tunggal ika kan. Itu perjanjian Nabi pasal 1. Itu firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Begitulah Islam memperlakukan semua orang, menjaga nyawa setiap orang. Kalau udah urusan nyawa, Allah SWT wajib menjaga seluruh nyawa anak-anak. Siapa yang menghilangkan nyawa satu orang, nggak usah lihat agamanya Pak, menghilangkan nyawa satu orang dalam Islam sama dosanya dia menghilangkan seluruh nyawa sedunia, seluruh bumi. Menyelamatkan satu nyawa orang, satu nyawa, dia berpahala sebagaimana dia menyelamatkan semua nyawa manusia. Kok gampang banget menghilangkan nyawa orang, lagi tren tiap hari. Tapi kenapa mereka pada lupa dengan 6 nyawa sebelumnya yang dihilangkan? Bukan nakut-nakutin Pak, ini orang-orang yang terlibat, yang mendukung, yang mensupport, yang nutup-nutupin, yang nakut-nakutin, yang ngumpetin data, yang diem aja padahal dia bisa. Fi nari jahannam khalidina fiha. Itu paten, itu ayat. Surat apa itu? Tolong dibacain surat apa? Menghilangkan satu nyawa. Surat apa ayo? Anak-anak saat ini kita harus segera apa? Ayat yang dulu-duluan apalnya? Wa man yuqtal mu'minan. Surat An-Nisa ayat 93, tolong dibacain nama artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa may yaqtul, ayo, mu'minan muta'ammidan. Ayo, jangan hafal. Fajazaa'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi, ayo, wa la'nahu wa adda lahu adaban azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Allah memberi murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menyediakan azab yang besar baginya. Ini berlaku bagi para pendukung, penyokong, yang bantu, yang support, yang nutup-nutupin, yang merancang, yang berpartisipasi, yang modalin, yang ikut-ikutan, yang diam aja, yang ngomporin, yang kasih karangan bunga, yang bersyukur, yang pura-pura sedih, bahkan yang menuduh orang beriman yang tidak terlibat, ternyata tidak terlibat, sama sebagian semuanya. Nyawa kalau dia nggak dihargai, udah Allah berlepas diri, Allah diemin, Allah kasih jahanam, Allah murkai, Allah laknati, dan Allah sediakan khusus tempat neraka yang jahanam yang kekal. Masa nggak beriman dengan Al-Quran? Udah, siapapun yang support, yang dukung, yang ngasih terima kasih tuh, ada kan pada waktu itu kan terima kasih karena bunga dikirimkan, ada kan? Kita lihat Allah udah, ya Allah ya Rabbi, udah paten, nggak ada maaf-maafan lagi deh, tobat kan nggak ada, Jahannam khalidina fiha. Nggak takut ya, jadi nggak diperhatiin lagi, nggak dianggap kalau kata orang Betawi bilang sebodoh, kalau kata orang Betawi, lo mau sembahyang kayak nggak sembahyang kayak, lo mau zakat nggak zakat, lo mau haji nggak haji, lo mau ngumpulin duit dari yang haram, dari yang halal, lo mau bangun rumah, kalau lo mau beli mobil, kayak sebodoh terserah. Kalau dia nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang rem gitu. Kalau kita kan Insya Allah kan ada yang rem kan. Oh enggak. Oh ini belum berhasil. Oh jangan-jangan ini mudarat buat kita. Allah jagain kita. Allah jaga kita dibangunin. Kalau mau kita belum sembahyang isya, kita nggak bisa tidur. Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak ya. Itu kan dijaga oleh Allah. Masuk ke tempat bisnis, hati kita menggigil, halal ke haram ya, halal ke haram ya, halal. Gitu kan? Itu kan furqan dari Allah. Allah jagain dengan cara seperti itu. Ibu-ibu mau masuk ke restoran, tiba-tiba hati ibu tuh gemeteran. Pakai minyak babi nggak ya? Pakai minyak babi nggak ya? Itu kan dijagain oleh Allah. Itu kan furqan, kemampuan otomatis yang Allah berikan karena kesifat takwaan. Kan orang takwa ya ja'alahu furqan, kata Allah. Quran buat orang yang bertakwa itu otomatis menjadi furqan, pembeda, pembatas. Otomatis ibu bisa ngebedain. Nggak pakai ngaji, tapi ada rasa gitu loh. Bapak nih mau bisnis, nggak pakai ngaji, nggak pakai nanya ustaz, tapi orang soleh, hati itu pasti ragu. Dan ragu itu adalah pertanda bahwa sudah berada di tempat yang tidak benar. Maka begitu ragu, kata Nabi apa? Dak mayuribuka, buru-buru tinggalin. Illa ma la yuribuka. Buru-buru. Ini kan kadang-kadang kita ragu, pakai minyak babi nggak ya? Pakai minyak babi nggak ya? Kita ragu, kita lihat, oh ada tuh yang makan pakai jilbab, oh halal, nggak bisa begitu Pak. Ini tanda ini. Ragu itu adalah tanda bahwa kita berada di tempat yang salah. Bisnis, tapi kita ragu, dapat upload, halal haram ya, halal haram. Tanya Ustaz saya ada bisnis sama orang, bisnisnya begini. Saya dapat bagian begini. Boleh nggak Ustaz? Haram itu, dibisikin temennya. Ustaznya bego. Itu gimana ceritanya? Karena nggak cocok jawabannya dengan dia. Ustaz yang disalahin. Tanya Habib. Bib, ada begini. Benar nggak? Oh nggak boleh ya, itu haram. Nih Habibnya nggak luas ilmunya, nggak nyambung nih. Habibnya disalahin. Padahal dia menjadi pembenaran. Bertanya lagi dengan Ustaz selebor, rambut gondrong dan sebagainya semua. Oh apa itu tuh boleh. Nah ini nih Ustaz kekinian modern, Ustaz milenial nih. Milenial bapak moyang loh. Masa nyari orang sesuai yang setuju dengan dia. Begitulah terjadi di saat ini. Begitulah bangsa ini saat mayoritas terjadi seperti itu. Bagaimana solusinya perbaikannya? Itulah Bapak Ibu, saya bawa ke situasi di mana negara yang digempur habis-habisan, akidahnya dihancurin, makanannya dihancurin, dijajah habis-habisan, tapi kok tetap bertengger terus gitu loh.
melihat Mekah Madinah, ya wajar karena Mekah Madinah tempat-tempat yang aman, yang gak ada penjajahan di sana, yang bebas setiap orang menuntut ilmu. Kalau Bapak Ibu melihat Mesir, Mesir memang gak pernah dijajah dan di sana bebas beragama, gak ada hal yang aneh-aneh begitu. Begitu juga di Jordania, begitu juga di yang lain, di Qatar, di Uni Emirat dan sebagainya. Tapi ini bangsa ini tiap hari dibombardir, narkoba dibagi-bagiin, bukan dijual, free untuk orang-orang sana, dibebasin untuk orang-orang rakyat sana, muslim di sana. Akidah tiap hari dirusak, senjata tiap hari dilepas, pesawat tiap hari mengintai, drone tiap hari datang. Tapi kok hebat, tapi kok bertahan, tapi kok tumbuh, tapi kok bikin takut semua orang, tapi kok bikin takut Amerika, tapi kok bikin takut Israel. Ada apa? Saya bawa ke situ, lihat sejarahnya. Memang fakta, bangsa ini dahsyat. Mana kameranya? Ini James Balfour. Perjanjian Balfour. Britania. Inilah mulai awalnya mandat Inggris yang mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di sana. Ini yang kita kunjungi. Sekarang persis seperti ini, tidak ada perubahan untuk sedikit pun. Tidak ada sedikit pun perubahan di sini. Cita-cita saya, karena saya sudah dekat dengan jemaah Darul Ma'arif, kita bikin spanduk yang gede banget. Darul Ma'arif go to Aqsa. Keren gak sih Pak? Bu, keren gak sih Bu? Saya datengin ntar Bank Syariah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, saya datengin kemarin. Cukup bayar cuma 2 juta rupiah, pulang baru cicil. Kurang apa coba? Kurang apa? Jual handphone apa pada? Atau jual sofa yang di rumah gitu? Atau jual apa kek? Ayo, Darul Ma'arif go to Aqsa. Keren banget. Apa nih Pak Jiwan? Cuma 5 hari, 5 hari doang. Berangkat hari Kamis sore, kita nggak usah cuti. Kita cari pesawat yang Kamis dini hari, Kamis sore pulang, lalu berangkat ke sana. Jumat cuti, Jumat udah sampai ke sana. Bayang Jumat di Masjidil Aqsa, bayang Jumat di Masjidil Aqsa. Jadi sehari doang. Sabtu ini kita lihat seluruhnya Yerusalem. Kita lihat ke masjid-masjid, kita lihat makam Nabi Musa, makam Nabi Syuaib, makam Nabi Yunus. Kita lihat makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ismail, makam Nabi Ishak, makam Nabi Yakub. Para nabi di situ. Pulang ntar kita ke Yordan, makam para sahabat Nabi, makam Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harisa, makam Ja'far bin Abi Thalib, makam Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi. Kalau sebagian orang datang ke makam para ulama, kita datang ke makam para nabi, makam para sahabat Nabi. Coba bayangkan. Itu Sabtu tuh. Lalu hari Ahad kita masih keliling juga. Saat sore atau Senin dah pulang. Cuti cuma 2 hari. Cuti hari Jumat sama hari Senin. Kurang apa coba?
Di Yordan kita lihat apa namanya makam Nabi Yusuf. 10 hari kelamaan sih. Makam Nabi Harun di Yordan. Perbatasannya akan Nabi Musa perbatasannya. Kita ziarah ke makam Nabi. Bayangin, bukan ke makam wali lagi, bukan ke makam ulama lagi. Udah suruh. Baik. Totalnya paling tinggi ya di bawah jigo dah. Bapak sebenarnya bisa cek, ini bukan umroh Pak, bukan umroh dan kagak ada dilebihin buat panitia enggak. Aneh ikut Anda bayar, jangan patungan bayaran enggak. Aneh ikut Anda bayar sendiri. Gampang, Bapak lihat aja tuh Traveloka kayak apa kayak cari pesawat Jakarta Tel Aviv Yerusalem atau Jakarta Oman Amman Jordan. Coba berapa pesawat, PP berapa duit. Lalu lihat hotel di situ. Kan ada tuh, ini Masjidil Aqsa, ini hotel nasional paling dekat. Ada hotel Tivoli Nasional, Saint George. Nah itu banyak hotel. Bapak tinggal klik harganya berapa kali 4 hari, ya kan? Soalnya kan perjalanan sehari kali 4 hari. Udah makan, ya tergantung deh. Mau gegara sapi di sana juga ada banyak. Kali 3 hari, kali 5 hari. Itulah totalnya biaya. Nggak usah pakai biro-biroan, nggak usah. Kita berangkat rame-rame, bikin visanya di Jordan atau visa di kalau ke Tel Aviv visa Singapura. Kalau ke via Turki visa di Turki. Harus ada transit. Kalau mau langsung direct kita ke Singapura, ambil visa baru berangkat ke sana. Atau dari sini karena kita nggak punya hubungan diplomatik. Dari sini ke Yordan, dari Yordan naik bus cuma setengah jam, 1 jam dah sampai sana. Yordan itu aman. Atau mau ke Turki, Turki juga boleh. Jakarta Turki, ambil visa di Turki, Turki masuk ke Tel Aviv. Gitu doang. Jangan belanja di sana. Cuma numpang lewat doang, lewat langsung ke Masjidil Aqsa. Beres, enggak masuk urusan sana. Gampang. Bukan ke Gaza bukan ya? Gaza nggak boleh. Masih daerah konflik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Inilah awal mula Israel menduduki State Israel is born tadi ya. Masih panjang tapi kita harus selesaikan insya Allah bulan yang akan datang. Ingetin, mudah-mudahan bulan yang akan datang ada daftar nama yang ikut ke Masjidil Aqsa. Setuju? Mantap, insya Allah. Ada yang bertanya sebelum ditutup silakan. Disuruh waktu. Kalau enggak, kita berterima kasih subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.